Kenapa Tuhan tuh datang dengan kedamaian, dibilang ada damai, ada terang, ada kasih, dan salah satu yang kita bahas itu ada damai hari ini. Kenapa harus ada damai? Karena Yesus sudah lebih dahulu menjadi damai itu buat setiap daripada kita. Nah, kalau Kristus membawa damai, berarti orang percaya tidak boleh membawa konflik. Kita yang hidup di dalam damai, harusnya segala apapun dalam kehidupan kita itu harus hanya membawa damai buat setiap sesama kita, ya kan? Namanya juga damai, berarti kan nggak harus ada konflik. Namanya damai berarti semuanya itu bukan berarti semua everything is fine. No, justru pada saat kita menerima damainya Tuhan, pada saat orang sesama nggak not good, kita tetap damai. Pada saat kita nggak good, kalau orang itu ada dalam damai, everything will good. Ada supaya membuka pintu berkat dan produktivitas kita, Pak. Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, ya. Di mana ada kerukunan, ada kedamaian, di situ berkat Tuhan tercurah. Percaya nggak, Pak? Dimulai dari keluarga deh. Kita mau pergi kerja, kalau keluarga kita lagi nggak, misalnya lagi masih ada sensi-sensian suami dan istri, berangkat kerja kayaknya nggak damai. Seharian nggak damai nggak? Nggak damai, Pak. Makanya perlu damai itu ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, supaya pintu-pintu berkat itu kita rasakan dan kita bisa nikmati, Pak. Tanpa damainya Tuhan, kayaknya kita nggak bisa ngelihat berkat, kayaknya kita nggak bisa ngelihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus membawanya sebagai tempat yang teduh dalam pekerjaan kita. Makanya anak-anak Tuhan sekarang ini kalau nggak hidup benar-benar dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, hidupnya setengah-setengah antara dunia, rohani, nggak bisa. Orang yang punya damainya Tuhan adalah orang yang dewasa, Pak. Kita lihat sekarang ini dunia pekerjaan banyak yang kelihatannya usia dewasa, tapi tingkat mentalnya nggak dewasa, Pak. Masih banyak kita lihat, mungkin nggak di sini, ya, tapi di sana dan sini, ya Pak ya. Kita lihat sekarang banyak kok dalam dunia pekerjaan. Kita nggak tahu karakter orang, ya kan. Kemudian apalagi tabiat, kebiasaan, sikap orang itu bisa menjadi sesuatu yang tidak damai, bisa memicu yang nggak damai dari perkataan aja. Misalnya bapak ini orang Batak pasti. Shalom teman-teman. Nggak ada suara. Shalom teman-teman. Ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 orang. Kalau kata firman Tuhan, 2, 3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku akan tengah-tengah mereka. Kita bangkit berdiri dulu. Kita mau kayaknya jauh-jauhan ya bertemannya kita. Kita nyanyi satu pujian. Yuk kita tepuk tangan. Kita nyanyikan satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita akan puji sekali lagi.
rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan kita, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Katakan sekali lagi, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saling mengasihi, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Silakan duduk teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Oke, duduk dulu kita. Yang pembawa pembicaranya belum datang. Jadi hari ini temanya kemarin kasih sama panitia apa? Panitia lagi pengurus apa? Apa? Peace in community ya? Ya, peace, damai di dalam, kalau bahasa Indonesia kasar ya, damai apa namanya? Damai dalam persekutuan. Tema Natal KWI dan PGI tahun ini, Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Jadi ada korelasinya untuk saya pribadi ya. Ada korelasinya panjang, banyak, bahwa keluarga juga adalah komunitas terkecil yang ingin diselamatkan oleh Tuhan. Nah ini kita komunitas kecil nih, di keluarga besar El Shaddai. Ya, komunitas kecil. Artinya kalau saya lihat dari tahun ke tahun udah wajahnya familiar. Yang nggak familiar cuma wajah saya doang, karena saya datang pada saat pimpin bagian. Setuju, Tif? Tadi sampai Mindo, tumben Bang Ucok datang. Ya itulah. Ya kelebihan saya cuma itu doang. Datang pada saat pelayanan. Ya, apa artinya kalau dilihat tema Natal kita belum kelihatan ya, tema Natal Bogasari ya. Udah ada ya. Temanya apa, Kakak Vida? Apa Kakak Vida? Kagak tahu juga Kakak Vida. Oh, care. Bogasari caring ya. Care, saling peduli. Kalau di dalam falsafah Bogasari, kepedulian ya. Itu iya. Oke, artinya banyak banyak di antara kita kadang-kadang tidak peduli dengan sekeliling kita. Kalau teman-teman tahu sekarang lagi viral di kampung Sumatera Utara sana, banyak yang peduli dengan lingkungannya. Silakan Bapak Pak Riza bukan. Saya kalau nonton dia selalu berdua, tapi temannya sudah dahulu. Oh, tetap berdua. Beda jenis. Ya. Dituntut buat kita untuk peduli. Judul saja, kampung saya itu kalau di atas Danau Toba, di puncaknya Danau Toba, kampung saya itu. Di adarannya kalau kita mendarat di pelabuhan udara Selangit, saya cuma 15 menit dari kampung dari Selangit itu. Jadi kalau orang-orang mau ke lokasi ke lokasi bencana, itu pasti lewat kampung saya. Itu pasti lewat kampung saya, karena posisi saya ada di atas, jadi lebih dekat bukan ke Kuala Namu. Dan cuma dituntut buat kepedulian kita terhadap itu dan keluarga kita, keluarga besar Indonesia. Oke, kita kan
angkat satu pujian kita langsung mohon maaf nih Pak, kita akan mendengarkan firman Tuhan karena kayaknya waktunya ini kita kurang panjang nanti kalau orang Batak bilang amang pastor kurang panjang, nggak puas nanti kita. Jadi sama undang bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Bapak sentuh hatiku. Kita angkat pujian ini. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita akan nyanyi sekali lagi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Jangan terbaik oleh karena
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tiada habis-habisnya kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu buat setiap daripada kami. Semua pada kami, anak-anak-Mu di tempat ini Bapa, kami percaya bukan satu kebetulan, tapi bolehlah satu persekutuan yang kuat ini Bapa. Engkau terus ikat dengan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus Bapa, biarlah setiap hati mengalami urapan Tuhan, mengalami kedalaman pengenalan akan Engkau lewat firman yang boleh kami dengar di siang hari ini Bapa. Urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa. Biar Engkau semakin besar, hamba-Mu tidak semakin apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Shalom. Boleh duduk, boleh katakan dulu. Belum boleh duduk dong. Shalom semua. Shalom. Ya. Yang bisa ngomong gini cuman owner sama pendeta ya. Puji Tuhan. Boleh bilang kanan kirinya, ada sukacita hari ini. Amin. Langsung duduk. Oh, haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Yes. Benar temanya yang diberikan ya. Kedamaian dalam komunitas ya. Kita mau datang ke sini aja nggak damai ya. Truk banyak, Tanjung Priuk luar biasa. Kalau nggak ada damai Tuhan, kerjaan juga sepanjang hari jadinya bete, baunya berantem, senggol bacok, sensitif ya. Saya aja tadi, gila truknya gede-gede banget. Asal kesini Tanjung Priuk ya, waduh. Hari ini seperti biasa saya ditemani oleh istri saya, Haletku tercinta ya. Ada pendeta Serafina lain, Horas ya. Yang Batak kok Amang doang? Banyak. Ih, tumben hari ini agak minoritas loh Batak loh. Biasanya kalau saya kemana, Bataknya mayoritas. Ya, tapi hari ini agak minoritas, nggak apa-apa. Ada istri saya ya, ada borusi lain di sana. Puji Tuhan, hari ini saya terima kasih buat tim pengurus dari PD El Shaddai boleh memberikan kesempatan buat saya untuk melayani Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di tempat ini di Bogasari ya. Bogasari. Dan puji Tuhan hari ini saya diberikan tema yang sangat luar biasa yaitu peace in community ya. Jadi kedamaian di dalam komunitas. Tadi saya bilang ya, kalau kita nggak benar-benar sebagai anak-anak Tuhan memegang identitas sebagai anak Tuhan, kayaknya damai itu nggak akan ada. Apalagi Bapak Ibu kerja ke sini aja, arah ke sini aja udah dicobai ya, dicobai truk, dicobai jalanan ya kan, lalu lintas ya. Kalau nggak benar-benar di dalam Tuhan, nggak benar-benar hidup dalam firman Tuhan, kayaknya sukacita itu bisa hilang. Tapi saya percaya hari ini semuanya mempunyai sukacita yang full, perfect kepada Tuhan ya. Amin. Amin. Ya, dari Efesus 2 ayat 17 berkata, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Puji Tuhan ya, Desember Tuhan sudah mau lahir lagi nih. Waduh, Tuhan Yesus mau lahir lagi ke dunia ini. Sebagaimana dengan iman kita, apakah iman kita sudah terus bertambah atau iman kita masih macet-macet atau iman kita malah semakin mundur. Nah, semoga di Natal tahun ini iman setiap daripada anak-anak Tuhan semakin terus bertambah, amin. Semakin terus bertumbuh, amin. Dan bukannya sekedar merayakan, tapi merasakan dan mengalami perubahan dalam kehidupan pribadinya. Nah, dari kata-kata Ia datang dan memberitakan damai sejahtera buat setiap daripada kita anak-anak Tuhan. Ini Bapak Ibu kan hari ini bekerja dalam, saya melihat ini luar biasa, berapa hektar sini Pak? 33 hektar. 330.000 berarti ya. Luar biasa, luas banget. Ini kalau kita nggak benar-benar punya damainya Tuhan, kita nggak benar-benar terima damainya Tuhan, saya bilang tadi, saya yang baru kesini aja kayaknya damai tadi hampir mau copot hilang, ya kan? Pas Kurti bilang ke kiri Pak, oke, kita ke kiri tadi. Begitu sampai di ruang tunggu, kok ngapain di ruang tunggu Pak katanya? Langsung aja minta arahin ke lab katanya. Waduh, ini kalau nggak punya damai Tuhan kayaknya udah mulai agak berontak nih. Silakan Pak, ambil lagi mobil Pak, ambil mobil lagi, balik lagi ke kanan. Wah, puji Tuhan ya. Tapi karena memang sudah dalam Tuhan, jadi apapun harus tetap sukacita. Tadi kalau saya bilang dalam dunia pekerjaan sekarang ini dalam berbagai karakter ya kan. Ada yang dari Batak, Sumatera, ada yang dari Sulawesi. Yang Cina ada Cina. Tolong support saya dong. Ada Pak Ishak ternyata di sini. Astaga. Ini Pak Ishak juga salah satu pelayan kami bermain
di gereja. Terima kasih Pak Ishak sudah datang. Oh, emang udah diundang ya? Iya, puji Tuhan. Kenapa sih harus ada damai ya? Kenapa Tuhan tuh datang dengan kedamaian dibilang? Ada damai, ada terang, ada kasih. Dan salah satu yang kita bahas itu ada damai hari ini. Kenapa harus ada damai? Karena Yesus sudah lebih dahulu menjadi damai itu buat setiap daripada kita. Nah, kalau Kristus membawa damai, berarti orang percaya tidak boleh membawa konflik. Kita yang hidup di dalam damai, harusnya segala apapun dalam kehidupan kita itu harus hanya membawa damai buat setiap sesama kita, ya kan? Namanya juga damai, berarti kan nggak harus ada konflik. Namanya damai berarti semuanya itu bukan berarti semua everything is fine. No, justru pada saat kita menerima damainya Tuhan, pada saat orang sesama not good, kita tetap damai. Pada saat kita nggak good, kalau orang itu ada dalam damai, everything will good. Jadi percaya kalau kita yang sudah menerima damai dengan sungguh-sungguh, menerima Tuhan itu hidup dalam kita, seperti dikatakan ia datang, ya, ia datang memberitakan damai. Memberitakan itu bukan cuma informasi, bukan kayak tadi informasi panggilan kepada ini, bukan itu. Tapi dia memberitakan sesuatu hal yang besar, dan ini adalah membawa setiap daripada kita orang percaya membawa damainya Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua dikatakan damai itu ada supaya membuka pintu berkat dan produktivitas kita, Pak. Mazmur 133 ayat 1-3 dikatakan, ya. Di mana ada kerukunan, ada kedamaian, di situ berkat Tuhan tercurah. Percaya nggak, Pak? Dimulai dari keluarga deh. Kita mau pergi kerja, kalau keluarga kita lagi nggak, misalnya lagi masih ada sensian suami dan istri, berangkat kerja kayaknya nggak damai. Seharian nggak damai nggak? Nggak damai, Pak. Makanya perlu damai itu ada dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, supaya pintu-pintu berkat itu kita rasakan dan kita bisa nikmati, Pak. Tanpa damainya Tuhan, kayaknya kita nggak bisa ngelihat berkat. Kayaknya kita nggak bisa ngelihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, lingkungan kerja tanpa damai itu akan membawa apa? Tekanan, membawa miskomunikasi, turunnya kinerja, turunnya produktivitas. Tapi dengan damai, tingkat kinerja terus meningkat. Ya kan? Kemudian apa lagi? Tekanan yang ada dijalani dengan sukacita. Ya, deadline yang ada dikerjakan dengan apa? Dengan tanggung jawab yang penuh. Itu damainya Tuhan boleh ada. Yang ketiga, kita dipanggil untuk pembawa damai, bukan pembawa gaduh, pembawa rusuh, tetapi kita harus membawanya sebagai tempat yang teduh dalam pekerjaan kita. Makanya anak-anak Tuhan sekarang ini kalau nggak hidup benar-benar dalam Tuhan, dalam firman Tuhan, hidupnya setengah-setengah antara dunia rohani nggak bisa. Orang yang punya damainya Tuhan adalah orang yang dewasa, Pak. Kita lihat sekarang ini dunia pekerjaan banyak yang kelihatannya usia dewasa, tapi tingkat mentalnya nggak dewasa, Pak. Masih banyak kita lihat, mungkin nggak di sini, ya, tapi di sana dan sini, ya Pak ya. Kita lihat sekarang banyak kok dalam dunia pekerjaan. Kita nggak tahu karakter orang, ya kan. Kemudian apa lagi? Tabiat, kebiasaan, sikap orang itu bisa menjadi sesuatu yang tidak damai. Bisa memicu yang nggak damai. Dari perkataan aja, misalnya Bapak ini orang Batak pasti ngomong keras. Saya waktu menikah dengan ibu pendeta servis lain juga kaget-kaget saya. Apalagi beliau seorang penyanyi kan, suaranya keras, lantang, ya. Sedangkan saya orang Cina yang lembut hatinya, orang Minang lagi ya. Jadi suka kaget-kaget, dari perkataan aja bisa memicu tidak kedamaian, Bapak Ibu. Nah, hari ini juga kita belajar lagi bagaimana orang yang dipenuhi damai Tuhan itu bukan orang yang membuat gaduh, pemecah belah, dan bukan orang yang suka menyimpan luka. Orang yang damai. Di sini ada yang zamannya slanker? Anak-anak slang ada? Wah, iya kalau di mana-mana slang itu peace, ya kan? Asal jangan kebanyakan jadi peace, jangan. Jadi slang itu bersama damai, membawa damai dimanapun. Nah, itu kalau damainya masih damai dunia, tapi kalau damainya Tuhan dalam segala keadaan, situasi tetap membawa damai dalam kehidupan kita.
Nah, bagaimana sih membangun damai di komunitas? Yang pertama adalah damai itu dimulai dari hati yang dibereskan, Mbak. Jadi jangan bawa permasalahanmu, jangan bawa egomu, keinginanmu, karena orang yang hidup sudah dengan damainya Tuhan, berarti damainya Tuhan ada pada dia. Berarti apa? Karakter Tuhan ada pada dia, terangnya Tuhan ada pada dia. Sehingga apa? Segala sesuatu yang tidak membangun, segala sesuatu yang sia-sia, tidak dia bawa dalam pekerjaan. Startnya di rumah deh. Ya, mulai dengan doa singkat bangun tidur, ya. Tuhan jaga hati dan jaga mulut saya. Itu contoh kecil. Kita mau kerja, ya kan? Kita nggak tahu loh, mau ketemu orang. Mungkin pada saat belum masuk kerja aja, kesambet truk, keserempet truk, ya kan udah mulai, udah kepancing. Tapi dengan doa, kita pasti tahu ada kekuatan Tuhan. Tuhan jaga mulut saya, Tuhan jaga hati saya. Jadi setiap apapun gesekan terjadi dalam dunia pekerjaan, damai Tuhan tetap ada buat kita. Ya. Kemudian apalagi? Stop bawa luka lama ke dalam relasi yang baru. Maksudnya apa? Jangan bawa luka-luka lama itu dalam satu hubungan pekerjaan sekarang ini. Jangan ada lagi kita dikuasai oleh perasaan, ego, ya. Bahwa damai Tuhan itu ada pada tempat pekerjaan Anda. Saya percaya kok kalau pekerjaan Anda ini penuh dengan kedamaian, berkat Tuhan itu melimpah ruah buat kita semua. Ya. Bukan hanya buat Bapak Ibu pribadi, tapi buat perusahaan ini. Amin. Mau kan perusahaan panjang terus? Bapak Raymond udah 13 tahun. Amang mau berapa? Aish, astagfirullah. Ada lagi lebih tinggi dari 26? Kayaknya udah harus jadi penghargaan ya. Amin, amin ya. Lalu apa lagi? Setelah damai dimulai dari hati yang kita dibereskan, lalu apa lagi? Perbaiki komunikasi. Orang yang pembawa damai, komunikasinya pasti enak, santai, ya nggak meletup-letup, nggak banyak cengkuneknya, kangkung genjernya, ya nggak perlu itu. Di dalam dunia pekerjaan kita membawa damai. Yang besar dikecilin, yang kecil dihilangin. Amin. Amin. Ini masih agak loading nih. Yang besar dikecilin, maksudnya badannya apa gimana? Oh enggak. Masalah besar cari solusinya, ya kan? Jangan masalahnya dibesar-besarkan, tapi bagaimana cari solusinya yang harus diselesaikan. Nah, sebagian besar konflik bukan karena masalah besar, tapi karena adanya mispersepsi. Karena masing-masing kan punya pemikiran sendiri, masing-masing punya point of view sendiri. Makanya kita harus bisa belajar untuk mendengar. Kan di Amsal bilang, cepat mendengar, lambat berkata-kata, berbicara. Mendengar dulu, baru berkata-kata, baru cari solusinya, cari jalan keluarnya. Lalu jangan lupa juga untuk tanya, untuk supaya lebih jelas, ya. Jangan cuma mendengar lalu langsung bereaksi, tapi harus berpikir dulu, ditelaah dulu yang baik, baru dicari solusinya. Karena sekali lagi bahwa kerukunan itu adalah bisa membuat semakin bertumbuh, semakin berkembang di dalam pekerjaan Bapak Ibu semuanya. Tempat kerja tanpa damai hanya melahirkan stres, salah paham, dan semakin menurunkan produktivitas Anda. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh stres, dikuasai oleh kegaduhan, kerusuhan, tapi harus dikuasai oleh damainya Tuhan. Katakan amin. Amin ya. Lalu apalagi? Yang ketiga, karena kita dipanggil untuk menjadi duta rekonsiliasi, duta damai, ya kan? Orang yang hidup dengan damai Tuhan sudah pasti dia harus menjadi duta damai. Damai itu bukan hanya dinikmati, tapi harus dibagikan ke semua orang, Bapak Ibu. Amin. Jadi Tuhan ingin memakai kita untuk mendamaikan, bukan untuk memecah belah. Jaga komunitas yang ada, jangan saling persaingan, boleh secara sehat, tapi jangan yang nggak sehat, ya kan? Boleh bersaing, harus benar-benar fair ya. Dalam pekerjaan saya percaya kok semua orang di sini punya tingkat kinerja, punya cara berpikir. Tapi kalau cara berpikir kita memang diselaraskan oleh firman Tuhan, akhirnya memang kita selalu akan membawa damai dimanapun kita berada. Kemudian Bapak Ibu,
Pilih mengampuni daripada membalas. Gesekan dalam dunia pekerjaan banyak. Pasti di luar aja mungkin parkirnya direbut orang udah marah duluan. Siapa yang parkir nih? Parkir gue nih, ya kan? Tiap hari gue di sini ada lagi. Dari salah omongan juga ada lagi. Tetap ya, karena di Efesus 4 ayat 32 mengatakan saling mengampuni. Orang yang punya damai dalam hidupnya pasti lebih senang mengampuni. Orang yang punya damai dalam hidupnya pasti lebih senang mengalah dalam hidupnya. Karena apa? Dia punya damainya Kristus. Kalau punya damainya Kristus, dia tenang. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan dia percaya bahwa itu yang mengarahkan dia untuk mendapatkan berkat yang lebih banyak lagi. Berkat itu bukan soal materi. Nggak ada berkat langsung turun dari langit sekarang, nggak ada. Justru berkat itu pada saat kita membawa damai dalam pekerjaan, dalam lingkungan kerja, Tuhan memberkati lewat cara-cara Tuhan yang nggak pernah kita dengar, nggak pernah timbul dalam hati kita, dan nggak pernah kita lihat sebelumnya. Tuhan bekerja untuk itu, ya. Lalu jaga tutur kata, Bapak Ibu. Amsal 15 ayat 1, jawaban lemah lembut meredakan kegeraman. Orang bawa damai, bawaannya lembut. Walaupun dia orang Batak, tapi akan lembut. Istri saya semakin lembut sekarang. Ya. Ada yang langsung bilang amin nih katanya. Yes, ya. Jadi jaga kata-kata, jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai menyakiti perasaan. Sebelum berbicara dipikir dulu, ya kan. Apalagi dalam lingkungan pekerjaan ini, lingkungan yang sempit ini, ya kan. Jaga perkataan, jaga mulut, sehingga apa? Persekutuan itu tetap ada. Pilih kata-kata yang membangun daripada kata-kata yang menjatuhkan, ya. Pilih kata-kata yang bisa melipat, jangan yang menggunting. Ya. Gunakan kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang memprovokasi. Hindari gosip. Masih ada yang gosip di sini? Saya percaya infotainment udah lewat waktunya ya. Sekarang info tetangga ya sekarang ya. Jangan suka nyindir, jangan kasih komentar yang meremehkan, tapi tetap kasih kata-kata yang membangun, ya. Jadi berkat bukan pemecah kelompok. Efesus 4 ayat 3, memelihara kesatuan oleh damai sejahtera. Rangkul teman-teman sekerja, jangan ditinggalkan, ya. Kita percaya kok tim perusahaan itu, bukan one man show, tapi satu tim, saling merangkul, saling menopang, saling mendukung. Saya percaya pasti perusahaan ini akan terus maju dan long lasting sampai selama-lamanya. Jangan pilih-pilih kelompok, tetap bangun kebersamaan, ya. Saya percaya, ini beda-beda divisi kan. Tapi kalau sama satu saudara seiman, iman dalam Kristus, saling menopang. Biar damai ini bisa menjadi virus positif dalam perusahaan ini, ya. Jadi sekali lagi pesannya, bangun kerjasama, bukan kompetisi yang tidak sehat. Lalu saat ada kesalahpahaman, cepat diselesaikan, jangan disimpan, nanti jadi akar pahit dalam kehidupanmu. Ciptakan suasana kerja yang aman dan saling mendukung. Dan terakhir, biarkan Kristus melihat melalui sikap kita, bukan hanya dari kata-kata kita. Bawalah damai itu dalam komunitas pekerjaan kita sekarang ini. Dan sekarang saya akan mengundang istri saya, Ibu Pendeta Servinas lain. Kita akan satu kesaksian pujian supaya hari ini kita benar-benar bisa menjadi komunitas yang penuh damai. Karena ada Pak Ishak di sini ya. Nih. Silakan Ibu Pendeta Servinas lain. Boleh tepuk tangan? Iya. Ya, shalom Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ini suka begini suamiku ini ya. Kalau orang Batak kan langsung ya kan. Tiba-tiba main tembak aja kan. Nah, ya itulah. Kan belajar dari istri. Nah, lagu apa? Ini Pak Ishak ya. Oh, ini biasa bantu saya, biasa bantu kami di gereja. Pak Ishak pemusik volunteer kita yang luar biasa. Lagu apa kita ini Bapak Ibu? Karena mengingat sekarang lagi dalam keadaan tidak enak ya, bagaimana kita mendengar, bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang kena musibah, tapi kita percaya tadi yang seperti Pak Reza katakan bahwa bukan
bencananya yang dibesar-besarkan, tapi kita berdoa supaya Tuhan segera memberikan pertolongan dan solusinya. Dan kita berdoa bagi semua, khususnya Sumatera, ya, Bandung, Aceh, boleh sama-sama merasakan secepat mungkin pemulihan daripada Tuhan Yesus. Ubereng bohim laus martamiana mangido pangurupio dia sai tiop tangaku sai togu maa ai horo Tuhan pargogo dia. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Mari kita menyembah Dia. Tanpa Tuhan yang di samping, Kita semua perlu Tuhan, Bapak Ibu. ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolongan kita hanya dari Tuhan. pertolonganku datang dari Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Boleh Bataknya ya? Izin Bapak Ibu. Dangalani hagogo boyau martalan di moluko autunak ora di lambuki tung soboyau sangana horo hagogo Manukolia ubereng bohimlah martangiangan Amin. mangido pangurupion Satiop tanganku Tuhan, satiop tanganku Saitoma. sai botumaaf ai hodo Tuhan pargogo dia. Saya minta semuanya dong boleh sama-sama nyanyi di refnya. Ku pandang wajah. Tolong kami Tuhan. Pegang tangan kami. Jangan lepaskan. Sekali lagi. Pandang wajah. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Kami sadar pertolongan itu hanya dari Tuhan. Oh, dalam hidupku Kaulah harapan. Dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini.
Saat kami memuji Tuhan, biarlah itu keluar dari iman percaya kami. Biarlah seluruh anak-anak-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu, mendapatkan pertolongan yang sempurna dari Tuhan. Sebab firman-Mu yang berkata, Immanuel, 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 Allah menyertai setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Secara khusus Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan izinkan terkena bencana badai maupun banjir. Tuhan, hanya Engkau yang dapat memberi kekuatan dan penghiburan yang sejati. Beri pertolongan-Mu Tuhan, dengan cara apapun Kau dapat melakukannya. Kau Allah yang berdaulat bagi setiap kami. Berkati, pulihkan bangsa Indonesia. Pulihkan Tuhan Sumatera. Pulihkan Tuhan Aceh yang ada. Pulihkan Tuhan seluruh kota Jawa, Tuhan Malang, Bandung yang terkena mungkin Tuhan saat ini juga daerah kawasan DKI Jakarta yang terkena banjir. Tuhan, biar tangan-Mu yang besar dapat menjamah setiap anak-anak-Mu, baik mereka saat ini yang kehilangan tempat tinggal, tempat ibadah, bahkan juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, hibur mereka, beri kekuatan kepada mereka, beri pertolongan Tuhan kepada mereka. Kami percaya Kau Allah yang mengasihi kami, anak-anak-Mu. Kau Allah yang dapat Tuhan melakukan yang melebihi dari apapun yang dapat kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, bahkan seluruh pemerintahan jajaran yang ada. Biar semua bergerak dengan cepat. Bahkan juga Tuhan, biar bantuan-bantuan yang ada boleh tepat sasaran mereka terima, baik yang di pelosok maupun yang di kota. Baik jalan-jalan yang rusak Tuhan, Kau yang dapat memberi jalan-jalan yang baru. Bukakan Tuhan kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini saatnya Indonesia dipulihkan. Ini saatnya Indonesia pemerintahan dijungkir balikan menjadi hal-hal yang menuju dalam kebenaran Tuhan. Biar yang jahat Kau ubahkan, Kau beri pertobatan yang kekal. Kami perlu pemerintahan yang jujur Tuhan, pemerintahan yang terbuka, pemerintahan yang sungguh-sungguh memiliki roh takut akan Tuhan. Terjadilah bagi bangsa Indonesia Tuhan, karena kami tahu tidak mudah pada saat anak-anak-Mu menduduki posisi di atas Tuhan. Untuk itu berikan roh takut akan Tuhan, beri roh kerendahan hati dan kelembutan hati Tuhan. Bagi orang-orang saat ini Tuhan, yang boleh Tuhan bertanggung jawab dalam keadaan ini. Bahkan badai yang ada, Kau dapat meredakan badai itu. Kau yang empunya langit dan bumi, dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan untuk perusahaan yang ada di tempat ini, Bogas Sari Group yang ada. Kau berkati Tuhan, apapun saat ini Bapa, yang menjadi visi misi-Mu dalam perusahaan ini, biar berjalan dengan luar biasa. Dari pimpinan yang ada Tuhan, dari CEO yang ada Tuhan, direksi yang ada Tuhan, bahkan sampai dengan Tuhan staf karyawan yang ada, yang terbawa sekalipun. Biar kasih-Mu, kedamaian-Mu dapat Tuhan mereka rasakan. Beri Tuhan damai sejahtera itu pada tempat ini, pada anak-anak-Mu, di hati anak-anak-Mu saat ini. Biar damai Sang Raja damai yang sudah lahir di hati kami itu boleh terus menyinari kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Biar perusahaan ini tetap mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami tahu Tuhan, bentuk kasih itu begitu banyak rupa. Tapi biarlah anak-anak-Mu Tuhan, salah satu damai yang mereka boleh terapkan itu adalah bentuk kasih yang ada. Mampukan secara daging kami. Kami tahu daging kami lemah,
Tapi roh kami bisa kuat karena ada Roh Kudus. Biar Roh Kudus itu yang memampukan setiap kami, mengalahkan setiap kedagingan kami. Berkati persekutuan ini, berkati Tuhan kesatuan di tempat ini. Kami tahu ada unity in Christ. Tanpa kami memandang gereja, tanpa kami memandang latar belakang iman kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu boleh menjadi rema dan dapat kami lakukan. Hanya Engkau yang dapat memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman. Bahkan berkati Tuhan pimpinan yang ada dalam persekutuan ini. Bahkan di tempat ini. Baik juga para anggota yang lain. Baik para tim dari persekutuan ini. Kau berkati jerih lelah mereka, pelayanan mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah sia-sia orang yang melayani Tuhan dengan kemurnian dan ketulusan hati. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dan kami bersyukur. Kami serahkan langkah pekerjaan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kesempatannya. Tuhan berkati, silakan dulu. Udah puas? Terima kasih buat Amang Reza sama Inang Borusi lain. Itu udah bahasa Batak ya. Amang kalau sama Inang itu berarti, apa kalau dipanggil Amang dan Inang itu berarti tingkatannya lebih tinggi daripada bapak dan ibu. Dan lebih halus di orang Batak. Terima kasih buat pelayanannya. Terima kasih buat firman Tuhan yang begitu indah. Yang hari ini mengejarkan kami bagaimana kita membawa damai. Karena dalam Alkitab dibilang seorang anak telah lahir, lembah pemerintahan ada di atas bahunya, dan dia akan disebutkan orang menjadi Raja Damai. Kan Natal gitu kayak gitu. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Amang dan Inang, lebih dahsyat lagi ke depannya, dan banyak orang yang akan diberkati melalui pelayanan Amang dan Inang. Ini adalah ibadah kita di tahun 2025 yang terakhir. Ya, Bapak pengurus, Amang pengurus ya. Kita libur sampai pengumuman berikutnya. Ya, kemudian tahun depan kita 1 tahun libur. Oh, jumpa di PD selanjutnya 23 Januari 2026. Tema berjalan di dalam identitas sebagai anak Allah. Pembicaranya Pendeta Mesak Triyulandi. Tanggal 23. Terus ada lagi? Kegiatan doa bersama setiap hari masih ada, tiap hari Rebu ya, di ruang internal audit. Via daringnya link Zoom sampaikan melalui grup kita. Udah, oke, nanti kita persembahan di depan. Sebelumnya kami belum, sebentar. Kita akan doa berkat yang dipimpin oleh Amang Pendeta Reza. Teman-teman bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, kita buka hati kita siapkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon biarlah damai-Mu memenuhi hati setiap daripada kami, setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Pulihkan setiap hubungan yang retak, sembuhkan setiap luka, lembutkan hati kami untuk bisa saling memahami dan juga saling mengampuni sesama. Jadikan anak-anak-Mu di tempat ini menjadi pembawa damai di tengah perusahaan Bogasari ini. Kuatkan setiap mereka untuk menjadi terang-Mu, untuk menghadirkan atmosfer surga di tempat di mana mereka boleh bekerja dan diutus sekarang ini. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah dengan iman percayamu. Berkat kasih anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, memberikan kekuatan, kemampuan, kuasa, urapan dan juga pemulihan yang daripada Tuhan sampai dengan Maranatha, Kristus datang menjemput kita di awan dan termai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima dan percaya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.